Hadirin Allah muliakan, saat orang butuh, orang susah, mungkin pada saat itu kita lagi capek, mungkin pada saat itu kita lagi pas-pasan, bahkan bisa jadi kita nggak punya duit. Maka sebelum kita tolak, coba cek lagi kemampuan kita, waktu kita. Mungkin masih bisa diselip-selipin. Kita cek lagi uang kita, mungkin masih ada. Atau kita cek tenaga kita. Mungkin kita nggak bantu dia dengan uang, tapi bantu dengan tenaga. Coba kita cek ilmu kita, ide, pemikiran. Kita nggak punya uang, tapi kita bisa kasih nasihat yang sangat brilian dengan taufik Allah. Dan ada banyak orang tuh lebih butuh nasihat, lebih butuh masukan, lebih butuh ilmu daripada uang. Orang lagi butuh kita kasih uang 2 juta, mungkin hilang besok, minggu depan habis sudah tuh duit. Tapi kalau kita kasih ilmu, dipakai terus sampai 30 tahun yang akan datang. Dan itu dengan rezeki Allah dia bisa pakai buat makan dan seterusnya. Nah, ketika kita ada di persimpangan ini, aduh capek banget. Ini ada orang butuh, aduh capek. Aduh lelah banget. Aduh gue juga butuh. Maka di saat itu khususnya, jamaah khususnya, coba kita ingat lagi bagaimana huru hara pada hari kiamat. Bagaimana nanti matahari itu ada 1 mil di atas kita. Dan bisa jadi upaya kita nolong saudara kita hari ini itu yang ngebantu kita dari panasnya matahari. Lihat bagaimana orang tuh tenggelam dengan keringatnya sendiri pada hari kiamat. Sangat terbuka kemungkinan yang menyelamatkan kita dari tenggelam karena keringat atau dengan keringat kita sendiri itu keikhlasan kita pada saat kita bantu dia hari ini. Coba ingat lagi bagaimana hisab pada hari kiamat. Kita akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diaudit. Sangat terbuka kemungkinan audit kita, hisab kita, pertanyaan kita itu dimudahkan sama Allah karena keikhlasan kita bantu orang saat ini. Coba ingat lagi rasa haus yang luar biasa. Sangat terbuka kemungkinan kita dikasih segelas air dari haud itu oleh Nabi SAW. Itu salah satu faktornya keikhlasan kita bantu orang saat ini. Coba ingat lagi bagaimana sirat, jembatan yang begitu tipis dan tajam itu sangat berat hadirin. Sangat terbuka kemungkinan kita dilancarkan melewati sirat karena keikhlasan kita bantu orang saat ini. Itu hal yang penting. Ingat, bantu dan ikhlas itu kuncian. Jangan harapkan pamberi. Kita dapat, kalau harapan kita itu berapa sih? Nah, kita berharap apa dari orang? Berharap dapat puluhan juta nggak ada apa-apanya dengan huru hara hari kiamat. Kita berharap dapat project dari dia, project nggak ada artinya
kalau kita disuruh melintasi sirat, gak ada artinya. Kita berharap apa? Berharap dikasih mobil sama dia atau dikasih rumah, gak ada artinya rumah. Kalau matahari 1 mil di atas kita, emang ada artinya rumah? Gak ada. Oh, kita punya rumah matahari jauh banget, kita kalau nggak pakai AC kepanasan, hadirin. Itu mataharinya jauh banget, nih matahari 1 mil, emang ada artinya itu rumah? Jadi itu yang perlu kita tanamkan terus, hadirin. Kita tuh pada dasarnya bantu orang untuk kepentingan kita. Jadi jangan sok-sok merasa paling berjasa juga, hadirin. Ini bukan tentang dia, ini tentang Anda dan tentang saya dan tentang kita semua. Kita yang butuh. Jangan, lu ingat nggak? Lu tuh kan gue, enggak. Kita ini bantu buat kepentingan kita. Jadi itu tadi, buat apa nuntut orang terima kasih sama kita? Justru sebaliknya, sebagian ulama klasik tuh makasih sama tuh orang. Makasih ya. Kenapa? Ya lo kasih kesempatan sama gue. Enggak lah, gue bang yang makasih sama lo. Ya kan lo kasih duit gue banyak banget. Lo kan gak punya duit, gak dihisap nanti secara duit sama Allah. Nah gue punya duit, gue kan dihisap. Nah dengan ada kesempatan ini, hisap bisa aman nanti, bismillah. Ini kita seringkali salah berpikir terus. Jadi berantakan hidup kita. Kita merasa berjasa, merasa paling siapa. Oh, kita ini ngerjain sesuatu buat diri kita, bukan buat dia sebenarnya. Agar Allah bantu kita, agar Allah baik agar Allah menolong kita dan mengurai kesulitan kita di dunia dan di akhirat. Makanya kesulitan kondisi tidak boleh menghalangi kita bantu orang. Karena kalaupun kita nggak bisa kasih harta, kita bisa kasih yang lain, hadirin. Jangan nilai semua dengan harta. Harta itu penting, tapi nggak semuanya. Semua masalah itu diurai hanya dengan harta. Seringkali itu perhatian itu lebih mahal dari semuanya. Cuma perhatian doang. Seringkali senyuman itu tuh lebih dibutuhkan daripada banyaknya harta dalam sebuah masalah. Ada banyak orang yang dibutuhkan bukan uang, pelukan hangat. Itu. Pelukan hangat. Pelukan dari suami. Ya, pelukan dari ibunya. Pelukan dari ayah gitu. Ada anak laki-laki bandelnya minta ampun, itu dia nggak dikasih fulus tambah bandel tuh anak. Ternyata dia nggak pernah dipeluk sama ayahnya. Itu kalau dipeluk itu bisa nangis, lebih terisak-isak daripada perempuan nangis. Dan semua akan reda dengan taufik Allah tentu saja. Ada banyak hal kita lihat, dan saya yakin banyak jamaah orang lapangan ngerti lah hal-hal itu. Itu orang ini pentolan, masih ada nggak sih istilah pentolan? Masih nggak? Sekarang masih istilah pentolan di sekolah gitu. Udah lama kita nggak sekolah nih. Gitu, ini pentolan di sekolah nih. Bener kan mas? Kita kan satu era. Emang antum mewakili era hari ini? Belum tentu. Mana nih? Iqbal mana Iqbal? Nggak ada ya. Di pentolan segala macam.
Justru dia jadi kayak gini dikasih duit terus sama bapaknya. Itu begitu ketangkap gitu ya, terus didatain bapak, dipeluk bapak, nangis ya, terus nangis risak gitu. Ada kejadian, ada bisa berubah tuh anak dengan taufik Allah. Itu begitu. Itu laki-laki, ada banyak perempuan itu udah punya masalah berat segala macam. Itu solusinya seringkali itu hanya dipeluk sama suaminya, misalnya diusap kepala sama diusap punggungnya, lalu dikatain insya Allah semua akan baik-baik aja. Itu aja udah. Solusi cuma dipeluk sama suaminya misalnya, lalu diusap kepalanya, lalu diusap punggungnya, lalu dikatakan insya Allah semua akan baik-baik aja. Itu semua masalah bisa gitu. Nah, mungkin dia punya masalah di usahanya, di bisnisnya, atau sama keluarga. Cuma bukan dikasih uang, bukan dikasih debit card atau apa, enggak, dipeluk sama suaminya, diusap kepala, punggungnya diusap, dan suaminya bilang insya Allah semua akan baik-baik aja. Kita tuh sering kali meremehkan kebaikan, jemaah. Kita pikir bantu orang tuh harus jadi orang kaya dulu. Orang kaya itu dari zaman ke zaman itu selalu minoritas. Kalau bantu orang harus jadi orang kaya dulu, nggak relevan berarti agama kita. Karena tuh melihat dari zaman ke zaman, orang kaya itu mayoritas atau minoritas? Hah? Minoritas. Sedangkan agama kita untuk kita semua. Nggak semua harus diselesaikan dengan uang. Ya tadi, dengan perhatian, dengan senyuman, dengan nasihat. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini. Berarti kita belum selesai qadar Allah. Insya Allah kita tutup hadis ini di pertemuan yang akan datang. Biarlah. Semoga Allah kasih ilmu yang bermanfaat buat kita, dan mental bantu orang tua harus bersemi dalam hati kita. Kita harus latih. Yang udah punya mental itu dikuatkan, semakin semangat. Yang belum punya, ini saatnya untuk ditumbuhkan, ditanam, diperjuangkan, karena disitulah kenikmatan hidup, hadirin. Benar nih, kita nih kalau punya mental bantu orang, bahagia hidup kita, karena Allah yang akan bantu kita, Allah yang akan cover semua. Itu tadi, kita berusaha tenangkan orang lain, Allah akan tenangkan hati kita, kan itu. Kita berusaha tenangkan orang lain gitu, Allah akan tenangkan hati kita. Dan sekali, nggak harus dengan uang. Masih ingatkan apa yang dikatakan Ibnul Qayyim, apa yang dikatakan Imam Malik, ketika ada masalah ribet, mereka tuh hanya datang ke guru mereka, belum cerita aja masalah udah hati udah tenang. Belum cerita nih, hati udah tenang. Ketemu guru tuh, belum cerita, hati udah tenang, kata mereka. Jadi sebenarnya nggak harus ribet. Seringkali kita tuh bantu orang, ketemu aja 5 menit gitu. Kita luangkan waktu 5 menit, ketemu, itu tuh bantuan yang sangat luar biasa bagi orang tersebut. Walaupun kita nggak merasa apa-apa. Misalnya ditelepon, bro makasih banyak ya gitu. Mas makasih banyak ya. Kita mikir, emangnya gue bantu apa ya? Kan tadi cuma ketemu doang 5 menit, minum kopi udah pulang. Tapi itu bagi banyak orang itu benar-benar air bening di tengah Sahara. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Makanya kan jangan pernah meremehkan walaupun wajah berseri di hadapan saudaramu, itu penting bagi banyak orang. Wajah berseri di hadapan saudara. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan.